Baik, materi pertama kita akan belajar mengenai dinamika partikel, yaitu tentang gaya dan hukum-hukum Newton. Jadi kita tahu ya bahwa fisika itu kan merupakan ilmu atau studi yang mempelajari gerak suatu objek atau benda. Nah, selain itu fisika juga mempelajari apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak gitu. Nah, penyebab suatu objek atau benda tersebut bergerak tidak lain adalah disebabkan oleh gaya, yang dalam bahasa Inggris disebut force, dan gaya ini merupakan besaran vektor, jadi punya besar dan arah. Kemudian satuan gaya itu adalah Newton. Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi gini, misalkan ada sebuah benda gitu, pertamanya dalam keadaan diam, kemudian kita beri gaya sebesar 500 Newton, maka benda tersebut akan bergerak gitu. Atau misalkan kita punya benda, kemudian kita tarik dengan gaya 100 Newton ke arah kiri, maka benda tersebut juga akan bergerak. Nah, di sini kita dapat mengatakan ya secara singkat bahwa gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan pada benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan gerak atau mengalami perubahan kecepatan. Jadi di situ ada percepatan. Baik itu mengalami percepatan atau perlambatan gitu ya. Kemudian hubungan antara gaya dan percepatan ini pertama kali dipahami atau dipelajari oleh Isaac Newton, yaitu fisikawan Jerman, melalui ketiga hukumnya. Yang pertama, hukum 1 Newton menyebutkan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka kecepatan benda tidak berubah. Artinya benda tidak berakselerasi atau mengalami percepatan. Jadi, misalkan ada sebuah benda yang berada di atas meja, misalkan ini anggap aja meja, ya selagi kita tidak mendorong, menarik, atau memberikan gaya pada benda tersebut, ya dia tetap diam gitu. Atau misalkan benda ini melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon misalkan. Konstan gitu ya kecepatannya. Ya selagi kita nggak memberikan gaya pada benda tersebut, dia akan tetap terus bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon gitu secara konstan. Atau misalkan ada beberapa gaya yang bekerja pada benda, misalkan kita tarik benda ini ke arah kiri sebesar 50 Newton, kemudian kita juga tarik dengan besar yang sama, namun arah yang berlawanan, maka benda tersebut juga tidak akan bergerak gitu. Atau bisa juga hukum 1 Newton ini didefinisikan sebagai hukum kelembaman. Artinya benda itu punya kemampuan untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi contohnya misalkan ada sebuah benda atau box gitu ya, box peti kemudian berada di atas mobil pick up gitu. Nah, ketika benda tersebut atau mobil tersebut tiba-tiba mengerem mendadak, maka bisa jadi benda yang ada di mobil pick up tersebut terdorong ke depan gitu ya. Jadi apa ya? Di situ dia tetap mempertahankan kedudukannya yang sedang berjalan gitu. Jadi ketika direm, ya benda itu akan cenderung ke arah depan karena pertamanya dia bergerak kan ke arah depan kayak gitu. Intinya itu hukum 1 Newton. Nah, hukum 2 Newton menyebutkan bahwa gaya total sebuah benda adalah hasil dari massa dan percepatannya. Jadi, beda dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton kita beri gaya pada si bendanya gitu. Nah, benda dia punya massa, kemudian kita beri gaya sebesar F gitu, maka benda tersebut akan bergerak gitu. Misalkan dari posisi x0 menjadi x gitu. Atau dari kecepatan v0, dia kecepatannya berubah menjadi v. Nah, ini gaya yang bekerja pada benda bermassa m ini itu adalah
massa dikali percepatannya gitu. Dan gaya itu juga nantinya searah dengan arah percepatan. Atau misalkan kita punya benda, kemudian kita beri gaya lebih dari satu ya, misalkan ini kita beri gaya ke kanan sebesar F1, kemudian beri lagi sebesar F2, kemudian dari arah kiri kita beri gaya juga F3 gitu ya, atau dari atas kita beri gaya F4. Nah, di sini kita perlu hati-hati untuk mengoperasikan si vektor tersebut ya, karena gaya kan vektor. Jadi pertama kita harus tahu dulu mana saja gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini untuk gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X, kita sebut saja Fx gitu ya, sigma Fx. Itu kan F1, F2, dan F3. Nah, kita sepakati untuk ke arah kanan itu positif, dan ke arah kiri adalah sumbu X negatif. Jadi F1 positif, kemudian F2 juga positif, jadi plus F2. Nah, F3 ini adalah min F3 ke arah sumbu X negatif. Nah, untuk F4 ini tidak boleh dimasukkan ke dalam Fx karena dia tidak searah dengan sumbu X. Dia searah dengan sumbu Y yang kita sebut sebagai Fy misalnya. Nah, yang arah sumbu Y kan cuman F4 ya. Jadi kita masukkan F4 di operasi sigma Fy ini. Karena dia arahnya menuju ke sumbu Y negatif, maka di sini min F4 gitu. Jadi nggak sembarangan ya kita mengoperasikan si gaya-gayanya. Nah, kalau misalkan gayanya itu nggak ke arah sumbu X atau Y misalkan, ke arah apa ya, misalkan benda ini kita tarik ke arah sini dengan membentuk sudut misalkan theta terhadap garis horizontalnya. Nah, ini gimana caranya? Ya, kita perlu memproyeksikan vektor ini terhadap arah sumbu X dan arah sumbu Y gitu. Jadi untuk vektor F terhadap sumbu X kita proyeksikan, kemudian kita sebut Fx misalkan, kemudian untuk arah sumbu Y kita juga beri nama misalkan Fy gitu. Nah, di sini berarti ada dua buah gaya ya yang bekerja, maksudnya bekerja pada si benda tersebut, yaitu arah sumbu X dan sumbu Y. Meskipun pertamanya kita kenai gaya sebesar F doang gitu ya. Nah, di sini kita perlu hati-hati juga untuk menghitung Fx dan Fy-nya gitu. Besar Fx di sini kan dia adalah F cos theta. Nah, untuk Fy adalah F sin theta. Kenapa gitu? Kita perlu recall lagi ya, segitiga siku-siku, trigonometri lah ya. Jadi, misal kita gambar lagi di sini. Oke, gambar lagi segitiga siku-siku yang ini. Oke. Nah, ini kan ke sana itu kan F ya. Kemudian yang ini kan bagian Fx. Dan yang ke sini adalah Fy. Kemudian tetanya itu di sini. Nah, di sini ada beberapa untuk sin theta itu adalah depan dibagi miring. Nah, depan itu maksudnya adalah depan sudut tetanya gitu. Jadi kalau misalkan diketahui alfa, di sini sudutnya ya depan sudut alfa. Depan sudut alfa itu adalah sisi ini. Sisi si Fy disebut dengan sisi depan. Kemudian untuk miring itu sisi yang paling panjang atau sisi yang berhadapan langsung dengan siku-sikunya. Nah, ini disebut dengan sisi miring. Gitu. Untuk samping ya sampingnya sudut di sini. Sisi yang di sebelah sini, ini samping. Maka untuk sin theta itu depan
depan ini dibagi dengan miring, yaitu FY dibagi dengan miringnya adalah si F. Jadi kalau kita cari FY, ya tinggal F ini pindah ruas ke sini, jadi F sin theta gitu. Nah, untuk cos theta itu samping dibagi miring. Jadi sampingnya itu adalah Fx, dan miringnya adalah F. Maka untuk mencari Fx ya F cos theta gitu. Untuk ada lagi satu lagi itu tangen ya, tangen theta. Tangen theta itu depan bagi samping. Jadi depannya itu adalah Fy, sampingnya adalah Fx gitu. Itu tan theta gitu. Gampangnya gini deh, kalau misalkan diketahui di sini tetanya itu berhimpitan langsung dengan dengan vektor gaya arah sumbu x, maka si cos theta yang milik Fx gitu. Dan sin theta yang milik Fy. Jadi Fx-nya adalah F cos theta dan Fy-nya adalah F sin theta. Tapi kalau misalkan si theta ini diketahui, misalkan diketahui di sini sudutnya alfa ya, itu berhimpitan langsung dengan Fy, maka cos theta-nya ya milik Fy kayak gitu. Jadi hukum 2 Newton intinya gitu. Kemudian terakhir, hukum 3 Newton mengatakan bahwa jika benda A memberikan gaya aksi kepada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Jadi misalkan ada misalkan kita berjalan di atas permukaan tanah, ini anggap aja permukaan tanah, ya, kemudian kita berjalan di atasnya, ini anggap aja kaki ya. Nah, si kaki ini akan memberikan gaya dorong terhadap permukaan tanah yang disebut dengan gaya aksi. Nah, permukaan tanah secara bersamaan juga pasti akan memberikan reaksi terhadap kaki ke arah depan gitu. Jadi ini F reaksinya. Nah, pasangan aksi reaksi ini jadi muncul secara bersamaan gitu. Jadi nggak hanya aksi dulu kemudian reaksi gitu, nggak. Jadi ya kalau ada aksi ya mestinya langsung ada reaksi kayak gitu. Atau misalkan ada seseorang ya yang tidak sengaja menendangkan kakinya ke arah tembok gitu. Misalkan ini kaki ya, ini anggap aja kaki. Ini tembok. Ya tentunya di sini ada pasangan aksi dan reaksi. Jadi si kaki itu memberikan gaya aksi terhadap tembok. Begitupun dengan tembok juga memberikan gaya reaksi terhadap si kaki itu. Jadi kaki ini bisa merasakan sakit gitu ya, atau sakit itu timbul akibat adanya F reaksi dari tembok kayak gitu yang mengenai si kaki. Jadi itu intinya hukum 3 Newton.